kesempatan ini saya coba membahas salah satu konsep di fisika ya, itu tentang jarak dan perpindahan. Nah, dalam konsep fisika, apakah jarak itu sama dengan perpindahan atau jarak itu beda dengan perpindahan? Nah, untuk memahami konsepnya, silakan simak penjelasan video berikut ini. Oke, check it out. Kita akan membahas konsep tentang jarak dan perpindahan. Nah, yang pertama kita akan belajar definisi dulu ya. Apa sih itu jarak ya? Nah, jarak itu bisa kita artikan sebagai seberapa jauh ya. Jadi seberapa jauh benda itu bergerak. Jadi kita bisa buat pekerjaannya seberapa jauh benda itu bergerak. Nah, kalau perpindahan itu kita bisa artikan dengan konsep sederhananya seberapa jauh. Nah, jadi seberapa jauh benda itu berpindah. Nah, ini dia. Jadi kalau dia jarak, nah kalau jarak kan seberapa jauh benda itu bergerak, nih kata kuncinya, bergerak. Kalau perpindahan, seberapa jauh benda itu berpindah. Nah, untuk memahami konsepnya, kita coba lihat ya, contoh yang sederhana ya. Jadi, misalkan ada suatu lintasan ya. Jadi, kita coba gambarkan dulu, ada suatu lintasan. Ya. Kemudian, kita beri nama ya, misalkan ini titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian titik E. Nah, kita misalkan ya, A ke B itu misalkan nilainya itu 4 lah. B ke C itu juga 4, C ke D misalkan 2, D ke E itu 2. Nah, kita akan mencoba mencari nih. Misalkan, jadi di sini ada, anggaplah ada seseorang ya. Ini seseorang berdiri titik A. Nah, kita akan coba cari dia dari A menuju B menuju C. Nah, kita akan tentukan berapa sih nilai jaraknya, berapa nilai perpindahannya. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, ingat pertama bahwa jarak itu adalah seberapa jauh benda bergerak. Nah, kita lihat nih, dia kan bergerak di sini di soal dari titik A, kemudian ke B, kemudian ke C. Nah, kita lihat, A ke B berapa itu? Nah, A ke B 4. Kemudian B ke C berapa? 4. Berarti jaraknya 4 tambah 4. Berarti sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang perpindahannya. Kita lihat, dia berpindah. Berarti pertama posisi awal di mana? Posisi awalnya di A. Posisi akhir di C. Berarti dari A ke B itu 4. Kemudian B ke C 4 juga. Berarti jawabannya 8. Nah, sekilas kalau kita lihat dari contoh ini, jarak dengan perpindahan sama ya. Makanya muncul pertanyaan, berarti apakah jarak dengan perpindahan itu sama? Jadi jawabannya salah ya. Jarak dengan perpindahan itu tidak sama dalam konsep fisika. Kenapa? Karena sini penekanannya. Jarak itu adalah seberapa jauh benda itu bergerak. Sedangkan perpindahan, seberapa jauh benda itu berpindah. Nah, cuma menjadi masalah kalau kita lihat di soal ini kan nilai jaraknya maupun perpindahannya dari titik A, B, C itu nilainya sama. Sama-sama 8. Berarti kan tidak terlihat ya. Nah, kita akan coba ya satu soal yang sama ini, tapi kita buat perbedaannya. Contoh gini. Dia tetap ya, dia dari titik A, dia ke B, ke C, kemudian balik ke B lagi. Nah, kita akan lihat jaraknya berapa, kemudian nilai perpindahannya berapa. Nah, kita lihat nih, jaraknya berapa sih? Nah, lihat, A ke B berapa jaraknya? 4. Nah, ini 4 tambah. Habis B ke C nilai berapa? 4 juga. 4. Kemudian,
Setelah ke C, dia balik ke B. Nah, C ke B berapa nilainya? 4 juga. Berarti jaraknya sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 berarti 12. Nah, karena konsepnya jarak itu apa artinya? Seberapa jauh benda bergerak. Nah, kalau perpindahan berarti konsepnya adalah seberapa jauh berpindah. Berarti kalau berpindah, itu kata kunci adalah kita melihat titik awal dengan titik akhir. Nah, terlihat nih, awalnya di mana benda orang ini? Di titik A. Akhir di mana? Akhirnya di B. Jadi kalau kita lihat posisi awalnya dia di A, posisi akhir di B. Berarti kita cuma lihat fokusnya awal dengan akhir. Berarti berapa nilainya? Nah, berarti A ke B saja. Berarti nilainya 4. Nah, ini bedanya di sini. Karena kalau tadi konsepnya jarak itu artinya seberapa jauh benda itu bergerak. Berarti kita melihatnya dari semua. Nah, dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi kalau kita berangkumannya untuk jarak, ya, untuk jarak kita melihat dari titik awal sampai titik akhirnya. Nah, tapi kalau perpindahan itu ajarnya cuma di titik awal dan titik akhir. Nah, itu dia kata kuncinya. Kita mungkin boleh coba lihat contoh sederhana lagi ya dari soal yang ini ya. Kalau kita coba buat soal baru, contohnya ya. Jadi, anggaplah ini adalah suatu lintasan. Nah, kemudian kita kasih nama lah, ini titik A, yang ini A ya. Ini B, ini C, ini D. Nah, misalkan AB itu nilainya misalkan 2. Nah, BC itu nilainya misalkan kita ambil saja 3 ya mungkin ya. Oke, boleh saja 2 lah, nggak apa-apa. Nah, ke C ke D itu nilainya misalkan 4. Nah, kalau kita misalkan ditanya di sini ada orang nih, misalkan anggap di sini ada seseorang ya di A. Nah, dia bergerak ya. Itu dari A bergerak ke B, bergerak ke C, baru bergerak lagi ke B, bergerak ke A. Nah, kita ingin coba cari berapa sih jaraknya. Nah, ingat konsep tadi, jarak seberapa jauh dia bergerak. Berarti dari A ke B dulu, berarti nilainya 2. Dari setelah B, B ke C, berarti 2. Habis itu dari C balik ke B, berarti 2 lagi. Baru balik ke A, berarti B ke A, 2 lagi. Berarti kalau kita jumlahkan, sama dengan 8. Kan ingat tadi melihat titik awal sampai titik akhir. Nah, kalau perpindahannya bagaimana? Perpindahannya. Nah, perpindahan kata kuncinya tadi di sini. Kita melihat titik awal dan titik akhir. Nah, titik awal di mana? Awalnya di titik A. Jadi awalnya titik A nih dia nih, di sini. Dia bergerak ke B, bergerak ke C, bergerak ke B, balik ulang ke A. Nah, titik awalnya di A, akhirnya di A. Berarti berapa nilainya? 0. Kenapa 0? Karena dia tidak bergerak. Karena kan posisi awalnya di A, posisi akhirnya juga di A. Memang dia bergerak, tapi kembali ke posisi semula. Karena konsepnya titik awal dan titik akhir. Sehingga dia dikatakan bergerak. Ya, berarti dia bergerak, ada jaraknya, yaitu 8. Tapi apakah dia berpindah? Jawabannya tidak. Nilai berpindah sama dengan 0. Itu dia. Jadi secara fisika bahwa jarak dengan perpindahan itu tidak sama ya. Kata kuncinya kalau jarak kita menghitung nilainya semua ya dari titik awal sampai titik akhir. Kalau perpindahan kita hanya melihat titik awal dan titik akhir ya. Kira-kira demikian ya untuk konsep hari ini ya tentang jarak dan perpindahan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. See you.